berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Ya, baik, bisa kami lanjutkan. Ini kembali ditegaskan ya, Ki, oleh Pak Prabowo. Kita bicara soal pemberantasan korupsi, yang suka menggerogotin anggaran, seperti Pak Prabowo bilang ya. Betul. Itu harus semua yang dipilih, nama yang sudah disebut, disortir oleh Pak Prabowo itu harus memberikan contoh, karena mereka jadi pemimpin gitu. Bagaimana membaca apa arti, mungkin ada makna di balik itu gitu? Atau jangan itu warning keras dari Presiden? Ya, di luar apa yang menjadi visi misi di dalam dokumen Astacita ya, termasuk 8 misi, 8 program prioritas hasil cepat dan 17 program prioritas dan lain-lain. Ingat ya, Pak Prabowo sebelum memanggil atau sebelum memastikan bahwa seseorang itu layak menjadi menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, itu selalu diingatkan oleh Pak Prabowo. Saya masih memanggil Pak Prabowo karena saat itu beliau belum menjadi presiden ya. Beliau mengatakan bahwa kamu nggak boleh korupsi, kamu nggak boleh ambil uang rakyat, kamu nggak boleh ngambil yang namanya kesempatan untuk menggunakan jabatan kamu untuk kepentingan kamu sendiri. Dan ini, ya, saya sekarang berbicara atas nama PCO, Presidential Communication Office, atau kantor komunikasi kepresidenan, yang dimana kepala kantor kami sendiri, setelah dipanggil oleh Pak Prabowo, curhat kepada kami, mengatakan hal demikian. Beliau bilang, ini Pak Prabowo serius nih kayaknya soal korupsi. Beliau mengatakan, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini. Bener nggak ada gitu. fakta integritas yang dan tanda tangan itu? Setelah itu harus ditandatangani fakta integritas. Tapi nggak cuma di situ. Setelah itu ada di Hambalang. Ya. Di Hambalang di sana diberikan yang namanya capacity building atau penambah luasan wawasan. Ini pembekalan yang kemarin ya? Yes, soal geopolitik, soal penggunaan AI dan digitalisasi termasuk untuk pencegahan korupsi, ya, dan lain-lain, ya. Dan setelah itu nanti akan diadakan yang namanya pembekalan kemudian di Jawa Tengah di Magelang, ya. Sehingga dapat dikatakan ya, kalau misalnya kita berbicara soal Astacita dan lain-lain, itu adalah materi-materi yang sudah kenyang saya dan Bang Habib sampaikan di masa kampanye ya. Tapi sekarang udah lebih dari itu. Ya. Jadi Pak Prabowo sebelum pidato tadi yang kita lihat, ya, itu pada saat memanggil pertama kali ya, sebelum menjabat sebagai presiden, itu udah mewanti-wanti betul, lu jangan nyolong duit rakyat ya. Lu jangan salah gunain, dan itu yang lu punya bicara langsung Pak Prabowo ya? Pak Prabowo langsung. Dan presiden ya? Saya bersaksi sendiri bahwa Bang Hasan Nasbi, kepala kantor saya, kantor komunikasi kepresidenan, curhat kepada saya apa yang Pak Prabowo katakan. Bagus dong, maksudnya kalau bagus dong, supaya mereka nggak khawatir ya kan, bahwa kemudian ketegasan itu datang dari kepalanya, which is Pak Prabowo. Tapi mungkin rekan dari ECW, Almas sebagai pegiat anti korupsi, bagaimana, mungkin ada catatan lain, bagaimana kamu melihat se-confidence itukah dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk pemberantasan korupsi, sepercaya dirinya tadi Dede Uki ini menjelaskan ke kita gitu. Sebetulnya memang kalau dilihat dari pidato Pak Prabowo ini kan terdengar meyakinkan dan sangat menyentuh publik mungkin ya, karena Pak Prabowo menyampaikan dengan sesuatu yang jargon-jargon yang dengan bahasa-bahasa yang sangat dipahami oleh publik, bahkan meng-highlight juga atau menitik beratkan pada problem-problem yang memang real dirasakan oleh publik. Soal isu pangan, soal kemiskinan, soal sekolah dan sebagainya begitu. Tetapi di sini Pak Prabowo seharusnya juga bisa melihat persoalan korupsi di Indonesia ini kan
sudah terlampau pelik ya. Pak Jokowi itu mewariskan banyak sekali persoalan dalam ruang soal penegakan hukum anti korupsi, pencegahan anti korupsi begitu. Sehingga yang perlu disampaikan oleh Pak Prabowo adalah how to-nya. Rasanya apakah nggak terbaca cukup. how to-nya itu menurut Anda? Rasanya tidak cukup hanya misalnya dengan menghimbau, hey jangan korupsi ya menteri-menteri pimpinan lembaga negara begitu. Karena bahkan ya 10 tahun eranya Pak Jokowi itu juga sudah muncul. Di undang-undang kita bukan hanya himbauan lagi, bahkan ada sanksinya. Tetapi realitanya korupsi di Indonesia masih sangat subur gitu ya Mbak Afi. Dan bahkan masa hukumannya semakin lama semakin pendek ya. Iya betul. Tren vonis ICW terakhir menunjukkan bahwa rata-rata vonis di tahun 2023 kemarin itu hanya 3 tahun 4 bulan. Dan yang dihukum berat itu hanya 10 terdakwa kasus korupsi. Artinya di sini masih banyak sekali PR. Jadi kami sebetulnya sangat menanti ada komitmen-komitmen yang lebih real dari Pak Prabowo, misalnya berani tidak mengesahkan RUU perampasan aset, berani tidak lagi mengobrol remisi terhadap terdakwa kasus korupsi, narapidana kasus korupsi, berani tidak misalnya merevisi undang-undang tipikor atau mengembalikan undang-undang KPK versi lama. Karena ini memang butuh sekali penguatan, dan ke belakang kan kita bisa menyaksikan ya bagaimana penegakan hukum di Indonesia itu ya melemah, dan terjadi juga disorientasi arah hukum di Indonesia. Apa yang seharusnya dikuatkan menjadi lemah, apa yang bahkan kalau kita bicara RUU perampasan aset, ini kan masuk ke nawacita Pak Jokowi di tahun 2014, 10 tahun tuh tidak terrealisasi sehingga rasanya ini Pak Prabowo akan menjadi sangat hebat begitu ya, cukup meyakinkan soal komitmen anti korupsinya kalau Pak Prabowo minimal mengesahkan itu. Iya, berani untuk menyatakan bahwa misalnya dalam jangka 6 bulan pemerintahan saya atau 1 tahun setelah pemerintahan saya, RUU perampasan aset yang mandek itu bisa disahkan. Apalagi Pak Prabowo, Mbak Afi, ini kan juga dalam pidatonya mengedepankan konsep demokrasi gotong royong ya, kolaborasi dan sebagainya. Bahkan terjadi juga koalisi gemuk di parlemen. Rasanya bukan hal yang sulit kemudian untuk membuat DPR ini menyepakati RUU perampasan aset yang sampai sekarang ini masih jadi problem. Jika ada political will-nya harusnya ya kan bisa didorong, karena di DPR juga kan rekan sekoalisinya banyak lah, kurang lebih mayoritas gitu. Bang, apakah itu juga menjadi salah satu target gitu dari Pak Prabowo sendiri sebagai Komisi 3? Jadi gini, kita nggak bisa mempercayakan negara ini ya bagaimana memberantas korupsi hanya pada apa yang dianggap ICW benar. Gitu loh. ICW ini bukan satu-satunya elemen bangsa Indonesia yang konsen terhadap pemberantasan korupsi. Jangan besar kepala juga. Jadi seolah-olah 100% yang kalian sampaikan itu sesuatu yang harus dilaksanakan bulat-bulat oleh semua pemerintahan. Enggak begitu dalam bernegara. Kita menyerap aspirasi banyak pihak, banyak ahli, banyak pakar. Ya, kalau Pak Prabowo katakan tadi misalnya perbaikan sistem, kita bicara yang sistemik, gitu loh. Nggak ngambil satu kebijakan yang kebiah uyah. Anda katakan tadi misalnya soal tren ya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, vonis. Kita tahu soal hukum itu kan tergantung fakta-fakta di persidangan. Kalau digebiah uyah itu bukan hukum namanya, karena tidak ada satu perkara hukum pun yang sama satu sama lain. Kesalahan terbesar dalam hukum adalah menyamaratakan semua perkara, karena karakteristiknya berbeda-beda tergantung fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Kalau orang nggak bersalah, jangankan dihukum ringan, dibebaskan itu suatu keharusan. Betul. Yang harus dijamin adalah hukum ditegakkan sebenar-benarnya, sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jadi janganlah kita ya terus membodohi masyarakat dengan jargon-jargon bahwa hukuman terberat adalah hukuman yang terbaik. Belum tentu. Kalau orang salahnya berat, memang harus dihukum berat. Kalau orang salahnya ringan, harus dihukum ringan. Kalau orang tidak bersalah, harus dibebaskan. Itu cara kita berhukum, gitu loh. Jadi nggak sewenang-wenang seperti itu juga. Bang, soal perampasan aset? Nanti, soal perampasan aset belum ngomong, ya kan? Perampasan aset. Apakah selesai dengan perampasan aset? Disahkan. Dengan demikian pemberantasan korupsi menjadi nol, menjadi signifikan menurun. Logikanya dari mana? Untuk sampai ke tahapan tersebut, apa yang harus dilakukan? Teman-teman juga nggak menyampaikan, gitu loh. Apakah bisa saat ini tiba-tiba bukan persoalan disahkan secara teknis, itu hal yang gampang. Dampaknya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Apa persiapan-persiapan sebelumnya?
Bagaimana praktek-praktek di negara-negara lain? Nggak bisa juga seperti itu. Itulah yang menjadi masukan bagi kami ya di DPR ya. Dalam perumusan berbagai undang-undang, kami menyerap aspirasi semua pihak, bukan hanya ICW, ya kan ya. Baik. Dari berbagai Iya. Artinya Baik. apa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman ini kan baik juga karena Pak Prabowo bilang kita harus berdemokrasi Iya. tanpa ketakutan. Artinya nggak perlu takut walaupun disampaikan misalnya bukan cuma ICW yang benar dan lain-lain. Tapi kan kalau perampasan aset saya ini cuma kan mau lama mengatakan nih. ini ada harapan dari kita semua civil Iya. society, Iya. kemudian juga akademisi bahwa undang-undang perampasan hak ini, Perampasan aset. ini Haknya jangan dirampas. Haknya jangan dirampas. Undang-undang perampasan hak aset ini itu sudah lama menunggu dan diharapkan sebagai salah satu. Nah, Iya. memang Ada betul. progresnya lah. Tentu nanti ada implementasi yang berbeda kan di berbagai negara. Nah, Iya. misalnya kenapa tidak kita jawab, oke, ini prioritas bangsa, lalu kita sama-sama mulai datang nih ICW, kami akademisi datang ke DPR, temui Komisi 3 sekarang ya. Sekarang ini soal perampasan aset apa sih Bang yang kemudian bikin Yang mandek menjadi gitu kendala gitu. ya Kenapa bikin kita mandeknya tidak apa bisa gitu biar sama-sama maju untuk ya sampai apa ke sih Bang sana. kan Komisi 3 bisa mungkin jelasin gitu. Jadi sampaikan saja ke kita ya apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan ya. Nanti kita Oke. kaji bersama-sama gitu kan. Saya kan nggak punya kapasitas menyampaikan kendala selama ini karena memang kita tidak pernah membahas di Komisi 3 selama saya 5 tahun ada di Komisi DPR gitu kan. Ya nggak pernah dibahas juga nggak Iya. usah diharapkan bisa progres minimal bisa segera tersahkan. Iya, saya rasa Mas. kita sebetulnya ada dalam satu perahu yang sama ya, bahwa ICW juga tidak menganggap orang yang tidak bersalah kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dihukum berat dan sebagainya. Tapi kan ini lebih berat daripada semestinya. iya boleh, daripada yang semestinya begitu. Bahkan kita juga ini kan berangkat dari data dan analisis ya. Ya. Kenapa kita misalnya mendorong RUU perampasan aset ini kan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, Tiba-tiba. tapi ada analisisnya. Kemudian juga melihat bagaimana Indonesia ini kan sebagai negara juga sudah meratifikasi UNCAC Oke. gitu ya. Dan kita melihat kalau bicara soal penegakan hukum, poinnya itu kan bukan berapa banyak orang menjadi tersangka, berapa lama mereka masuk penjara, tetapi bagaimana penegakan hukum kita itu mempunyai daya cegah dan menimbulkan efek jera. Ya. Dan daya cegah dan efek jera itulah yang kemudian menjadi PR. Sekarang itu kalau tadi kan hanya satu data ya soal vonisnya rata-rata 3 tahun 4 bulan. Tetapi data lain misalnya kita itu sepanjang 2023 kita baca dari vonis-vonis yang sudah dijatuhi oleh hakim begitu ya. Kerugian negara yang timbul itu lebih dari 56 triliun. Tapi uang yang kembali ke negara itu hanya 7,3 triliun. Ini kan masih jauh. Sehingga kita melihat bahwa korupsi ini masih menjadi satu persoalan yang semua orang marah, semua orang benci, bahkan presiden juga mengutuk soal korupsi itu. Iya. Tetapi di sisi lain korupsi ini masih menjadi satu kejahatan yang masih besar untungnya daripada resikonya begitu. Oke, nggak ada efek jerah, nggak ada pencegahan. Bang Habib mau menjelaskan, saya harus jeda dulu supaya penjelasan nggak terpotong, pemirsa. Termasuk juga, apakah dengan adanya dipecah begitu banyak kementerian, ada Menko Hukum HAM, kemudian Menko Politik Keamanan, Menham, Menkum, bisa meningkatkan rasa percaya masyarakat bahwa agenda pemberantasan korupsi menjadi prioritas di era pemerintahan Prabowo Gibran. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.